Mengontrol rasa takut yang berlebihan. Merasa takut merupakan hal yang wajar, teman-teman. Mulai dari takut mengalami kehilangan seseorang yang dicintai atau sekedar takut menonton film horor. Nah, ketakutan mengalami kehilangan seseorang yang dicintai itu rasanya memang benar-benar gimana gitu ya. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Teman-teman pasti pernah mengalaminya juga, ya kan? Sangat sulit mengontrol rasa takut untuk kehilangan orang yang kita cintai. Tapi ketakutan itu adalah merupakan bagian dari naluri manusia untuk bertahan hidup, dan itu hal yang wajar. Akan tetapi jika berlebihan akan berdampak negatif pada kesehatan. Tapi tenang teman-teman. Di video kali ini akan kita kupas tuntas bagaimana cara mengontrol rasa takut agar bisa dihilangkan. Ketakutan yang berlebihan bisa dihilangkan dengan cara-cara yang akan kita bahas kali ini. Jangan di-skip-skip teman-teman, karena isinya emas semua. Apa yang diberikan di video kali ini, solusi mengurangi rasa takut yang berlebihan, akan membantu teman-teman dalam mengontrol rasa takut. Karena apa? Rasa takut yang berlebihan akan mengancam kesehatan kita. Oleh karena itu, rasa takut yang berlebihan ini harus kita kontrol dengan cara-cara yang efektif. Jadi, jangan skip-skip videonya ya. Oke. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayan, sobat terbaikmu dari Inspiring Words, menginspirasi dunia. Bagaimana sih rasa takut itu bisa muncul? Rasa takut dapat terjadi dalam dua tahap, yaitu reaksi biokimia dan respon emosional kita. Saat kita merasa takut, tubuh akan secara otomatis melepaskan hormon stres, adrenalin dalam jumlah yang banyak. Ini adalah reaksi biokimia yang kemudian menyebabkan beberapa reaksi fisik seperti berkeringat deras dan jantung berdebar kencang. Reaksi biokimia tersebut terjadi di segala situasi yang memicu rasa takut, mulai dari hal-hal yang nyata. Contohnya, rasa takut atau cemas menghadapi operasi besar, hingga yang dipicu oleh kondisi emosional. Contohnya teman-teman, takut berbicara di depan publik atau demam panggung. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana menghadapi rasa takut pada saat berbicara di depan publik, sudah ada video saya sebelumnya, silahkan ditonton ya teman-teman. Pada akhirnya, rasa takut ini akan memicu respon emosional seperti rasa cemas atau keinginan untuk menghindarinya. Di sisi lain, ketakutan yang dipicu oleh kondisi emosional cenderung lebih bersifat subjektif dan tidak selalu realistis. Sebagai contoh teman-teman, takut untuk bersosialisasi dengan orang banyak, seperti yang ditunjukkan pada orang-orang yang memiliki fobia sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh kecemasan berlebihan akan sesuatu hal atau kondisi tertentu sehingga muncul keinginan untuk menghindari bagaimanapun caranya. Sebagian teman-teman mungkin pernah mengalaminya, menghindari rasa takut apapun caranya. Benar ya teman-teman? Yang senyum-senyum berarti benar itu. Oke. Kondisi emosional ini juga dapat memicu reaksi biokimia tubuh yang sama sekaligus menyebabkan gangguan kecemasan yang dapat bertahan dalam waktu yang lama. Maka daripada itu, rasa takut ini
harus kita kendalikan, harus kita kontrol, karena jika dibiarkan akan membuat diri kita stres dan otomatis akan mengganggu kesehatan kita. Langsung ke pokok permasalahan teman-teman. Bagaimana cara mengatasi rasa takut yang berlebihan? Yang pertama, hadapi rasa takut tersebut. Sebenarnya salah satu cara menghilangkannya ya hadapi rasa takut tersebut. Mungkin hal ini terdengar sangat sulit dilakukan ya teman-teman. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa melakukannya, ya kan? Ingat baik-baik, teman-teman bukan berarti tidak bisa melakukannya. Oke, coba dengar kata-kata saya dan simpan itu di kepala Anda. Aku bisa menghadapinya. Aku bisa menghadapinya. Ulangin itu, aku bisa menghadapinya. Menghadapi apa teman-teman? Menghadapi rasa takut tersebut. Kalahkan rasa takut tersebut. Jangan menyerah. Jangan kita kalah dengan rasa takut tersebut. Karena terus-menerus menghindari rasa takut yang membuat Anda justru akan menghambat berbagai hal yang harus atau yang ingin dilakukan. Bisa jadi sebelum memulai atau mencoba melakukan sesuatu, Anda sudah mundur terlebih dahulu karena dihantui oleh rasa takut. Contohnya seperti ini. Teman-teman tahu ya, orang yang kerja di offshore atau di laut, lepas pantai, itu kan gajinya besar-besar ya. Nah, jika teman-teman ingin kerja di laut atau di offshore, tapi teman-teman fobia akan laut, gimana coba? Sayang banget kan? Kita sudah lulus nih, misalnya udah dipanggil, udah lulus, dinyatakan lulus, tapi kita takut untuk menghadapi lautan. Nah, solusinya hadapin itu. Cara paling efektif untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Mungkin awal-awalnya akan terasa sulit teman-teman, tapi yakinlah dan percayalah dengan kata-kata saya. Lama-kelamaan, teman-teman akan lebih terbiasa hingga rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Jadi, hadapi rasa takut itu sampai rasa takut itu hilang. Ingat ya teman-teman ya, jika teman-teman masih merasa takut, berarti teman-teman belum berhasil. Dan jika teman-teman hilang rasa takutnya, setelah dihadapi terus-menerus, berarti teman-teman berhasil. Yakinlah teman-teman, rasa takut itu harus dihadapi. Itu solusi terbaik untuk menghadapi rasa takut. Kemudian, tenangkan diri Anda. Terdengar sangat sulit teman-teman, tapi percayalah, kita bisa menghadapinya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tanamkan itu di kepala teman-teman bahwa aku bisa menghadapi rasa takut ini. Dengan cara tenangkan diri Anda. Saat merasa takut, Anda mungkin akan merasakan berbagai gejala fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Udah pasti ya teman-teman, gelisah, jantung berdebar-debar. Akan tetapi percayalah teman-teman, gejala-gejala tersebut justru membuat suasana dan kondisi akan semakin parah jika teman-teman semakin takut untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, untuk bisa menaklukkan rasa takut tersebut, teman-teman harus dalam kondisi yang santai dan bebas dari stres. Terdengar sulit ya teman-teman? Bagaimana sih mas? Orang kita lagi takut, dibuat santai dan harus bebas dari stres. Gimana caranya mas? Oke.
Cara untuk menghilangkan rasa takut adalah dengan menenangkan diri secara fisik dan mental terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik napas dalam-dalam, kemudian cukup minum air putih atau minum air putih yang cukup. Atau mencoba mengalihkan diri dari rasa takut tersebut dengan berjalan kaki sejenak sambil mendengarkan musik yang Anda sukai. Jadi buatlah diri kita setenang mungkin. Oke teman-teman, dapat poinnya ya? Kemudian gimana lagi nih caranya Mas? Ini caranya. Kenali pemicu kecemasan dan rasa takut tersebut. Kita harus analisa kenapa rasa takut itu muncul. Salah satu cara mengatasi atau menghilangkan rasa takut yang berlebihan adalah mengenali terlebih dahulu pemicunya. Jika memungkinkan, cobalah untuk menulis jurnal setiap kali Anda merasa takut yang berlebihan. Misal, hari ini aku merasakan takut untuk menghadapi customer, misalnya seperti itu. Ditulis. Nanti disusun jurnalnya, dicari solusinya. Nah, itu akan bisa dipakai setiap kita merasakan rasa takut atau kecemasan yang berlebihan. Dari catatan jurnal tersebut, teman-teman akan bisa memahami apa yang sedang terjadi sebenarnya dan kapan saja rasa takut tersebut muncul. Teman-teman juga boleh menuliskan target-target sederhana untuk membantu menghadapi rasa takut tersebut jika dia muncul lagi di kemudian hari. Kita jadi seperti membuat historical ya, histori rasa takut yang kita alami. Ya, itu salah satu cara untuk mengontrol. Hal ini bisa menjadi cara mengatasi atau menghilangkan ketakutan yang efektif dan patut dicoba. Silakan teman-teman coba. Pada saat teman-teman merasa takut, dibikin jurnalnya, dicatat apa yang membuat rasa takut itu muncul dan bagaimana menghadapinya. Sehingga ke depannya kita akan lebih mudah menghadapi rasa takut yang muncul berulang. Kemudian berpikir lebih positif. Oke teman-teman, ingat ya, berpikirlah positif. Saat memiliki rasa takut yang berlebihan, cenderung membuat teman-teman lebih pesimis jika dihadapkan oleh berbagai hal. Ada saja pikiran negatif yang menghantui pikiran kita. Bahkan sebelum teman-teman memberikan kesempatan diri untuk mencoba hal tersebut, rasa takut itu akan menghantui kita. Pikiran-pikiran negatif yang berlebihan juga dapat menghambat diri teman-teman untuk bisa berkembang karena dari pikiran-pikiran tersebutlah rasa takut itu terbentuk. Jadi sebenarnya teman-teman, rasa takut itu terbentuk karena pikiran-pikiran negatif kita. Cobalah berpikir dari sisi positifnya apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, mulai saat ini mulailah penuhi pikiran-pikiran teman-teman dengan hal-hal yang positif. Meyakini semua akan baik-baik saja dan mengubah kecemasan menjadi hal yang positif. Ya, oke teman-teman, mengubah kecemasan menjadi hal yang positif. Saya ulangi, teman-teman harus mampu mengubah kecemasan yang dihadapi menjadi hal yang positif. Ketika teman-teman melewati hal yang ditakutkan adalah cara yang bisa dicoba untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Lewati hal tersebut. Pasti bisa teman-teman. Karena kenapa saya bilang pasti bisa? Saya sudah mengalaminya dan saya sudah menerapkan metode-metode tersebut. Karena hal ini akan membuat teman-teman lebih kebal terhadap tekanan yang muncul ketika sedang takut. Kemudian bayangkan hal terburuk yang dapat terjadi. Wah, ini agak sedikit horor ya bahasanya teman-teman. Bayangkan hal terburuk yang dapat terjadi. Cobalah untuk memikirkan kemungkinan paling buruk yang mungkin terjadi. Contoh,
kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika melakukan hal yang Anda takuti tersebut. Misalnya, mengalami serangan panik atau serangan jantung. Wah, ekstrim ya teman-teman. Kemudian, posisikan Anda mengalami serangan jantung. Jika hal tersebut terasa sangat tidak mungkin terjadi, mungkin hal tersebut hanya muncul dalam pikiran Anda saja. Tak hanya itu, saat memperkirakan hal terburuk yang mungkin terjadi, teman-teman akan lebih siap menghadapi penyebab rasa takut tersebut. Yakin ya teman-teman? Harus yakin. Memperkirakan hal terburuk yang mungkin terjadi akan membuat kita lebih siap menghadapi penyebab rasa takut tersebut. Karena apa teman-teman? Kita sudah menganalisa ini kemungkinan terburuk. Kita akan menganalisa lagi ke bawah. Oh, ini solusinya. Ini cara menghadapinya. Jadi, kita akan lebih siap menghadapi penyebab rasa takut tersebut. Jadi, bayangkanlah hal yang paling terburuk terjadi pada saat Anda merasa takut. Kemudian apa lagi, Mas? Oke. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah terima kenyataan. Kenyataan apa itu, Mas? Kenyataan bahwa hal-hal buruk yang terjadi secara wajar atau menghantui kehidupan kita itu tidak semuanya dapat kita kendalikan. Menerima kenyataan akan jauh lebih mudah membuat teman-teman merasa tenang dan lebih siap menghadapi rasa takut tersebut. Setuju ya teman-teman? Kemudian yang terakhir teman-teman. Ini biasa terjadi sebagai pelampiasan untuk menghadapi rasa takut. Sebagian orang melakukan hal buruk ini. Apa itu teman-teman? Alkohol dan obat-obatan atau sejenisnya. Hindari melampiaskannya pada alkohol atau obat-obatan. Cobalah untuk selalu meminimalkan penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang jika Anda merasa perlu menjauhkan diri dari rasa ketakutan atau rasa kecemasan. Sebagai gantinya banyak sih teman-teman, kita nggak harus minum alkohol, kita nggak harus minum obat-obatan yang itu merugikan diri kita sendiri. Cobalah untuk mencukupkan waktu istirahat dan tidur malam. Tidur malam lebih cepat agar bisa bangun lebih pagi. Itu akan lebih membuat kita merasa lebih segar, lebih fresh seperti itu teman-teman. Kemudian yang hal paling penting, dekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Perbaiki ibadah kita. Dengan seperti itu, kita akan lebih merasa tenang dan kita akan lebih profesional dalam menghadapi rasa takut yang terjadi dalam hidup kita. Oke, teman-teman. Semoga tips-tips yang saya sebutkan tadi bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Silakan di-share videonya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga bisa menghadapi rasa takut ini. Karena ini bukan masalah teman-teman saja, ini masalah sejuta umat. Rasa takut pasti dialami setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Jika kalian senang dengan video ini, silahkan di-like dan di-subscribe. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia. Wajib ya teman-teman, kita wajib membahagiakan diri kita dengan cara-cara kita masing-masing. Baiklah, sampai jumpa di next video. Semoga menginspirasi dan bermanfaat.
Thanks for watching. Keep spirit, keep smile, and keep happy. Bye-bye.